hanya mengikuti presentasinya aja. Jam 5.30. Benih, tak bisa apa ya? Nggak bisa tanya jawab. Tidak tahu. Tak ada kamera, tak audit fisik kok. Kan sih tak kon buka. Hah? Tak kon. Kita Mungkin mau kamera tak audit kok mungkin. Bisa dimulai, Pak? Kan gue tak connect kok kamera. Coba. Pak Agung, dimulai. Oke, monggo. Nanti kalau suara saya tidak bisa terdengar dengan jelas, jenengan cobi ngomong ya, kersane saya ingatkan soalnya saya nggak pakai mikrofon nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah ngaji taklim daring yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih sunnah tentang bab masalah kurban. Kemarin kita bahas tentang keutamaan berkurban. Sebelum saya lanjutkan materi, saya kemarin ada PR dari Pak Sinten ya. Pak Sinten, Pak Agung kemarin. Berkaitan dengan masalah Pak Eko. Dari Pak Eko, jelas. Sebelum saya lanjut ke Pak Eko, saya mau memperkuat tentang jawaban saya yang kemarin saya sampaikan ke Pak Agung. Masalah simpang siur yang dilarang untuk dipotong itu rambutnya binatang yang dikurbankan atau rambutnya orang yang berkurban. Nah, di sini ketika kita membuka referensi jumhur ulama, mayoritas ulama mulai ulama salaf sampai khalaf sekarang, pemahamannya adalah yang dimakruhkan untuk dipotong punya rambutnya atau kulitnya adalah orang yang berkurban, bukan binatang yang dikurbankan. Kalau ada orang yang menulis yang dilarang adalah dipotong rambut atau kuku dari binatang yang dikurbankan, itu pendapat yang aneh, pendapat yang menyelisih pendapat para ulama. Alasannya, pertama, kalau mirsani atau melihat materi yang saya share, ada kata yang saya tulis dengan warna merah dan saya blok nih. Ada kata yang saya tulis dengan warna merah dan saya blok. Dua kata ini kalau kita terjemah artinya sama-sama kuku. Kata yang pertama, innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya binatang kurban tersebut sungguh dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan rambut-rambutnya atau bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Yang bawah, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Idza ketika aradtum kalian ra'aitum kalian melihat hilala dzil hijjati, tanggal di bulan Dzulhijjah, wa arada dan menghendaki ahadukum salah seorang dari kalian ayyudhiya bahwa dia berkurban, falyumsik hendaklah dia menahan an sya'rihi dari memotong rambutnya wa azfarihi dan kuku-kukunya. Yang ingin saya perjelas di sini, ketika Rasulullah menjelaskan
pahala tentang atau keutamaan berkurban, kelak tanduknya, rambutnya, dan kuku-kukunya, pahalanya akan sampai kepada kita. Kuku beliau menggunakan kata adlafi. Adlafi itu masdarnya adalah zilfun. Zilfun itu adalah kuku dari kaki yang tidak memiliki jari-jari. Kaki yang terbelah, seperti kakinya kambing, kuda, sapi, kerbau, itu bahasanya zilfun, jamaknya adlafun. Sedangkan azfar itu jamak dari zufrun. Zufrun itu kuku dari tangan atau kaki yang memiliki jari-jari. Manusia, misalnya burung manusia itu punya jari-jari, sehingga tulang yang terakhir yang tumbuh itu namanya adalah zufrun atau adzofir. Nah, dilihat dari pemilihan kata yang digunakan Rasulullah itu jelas sekali bahwasanya yang dilarang atau yang dimakruhkan untuk dipotong bukan kukunya dari binatang kurbannya, tapi kuku dari orang yang berkurban. Nah ini, ketika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambutnya dan memotong kuku-kukunya, baik tangan maupun kuku kaki. Terus Pak Eko kemarin bertanya tentang masalah bagaimana kulit. Saya temukan hadis tentang kulit di kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram. Dari Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Idza dakhalat al-ashra fa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Ketika masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian menginginkan untuk berkurban, hendaklah dia tidak mengambil dari rambutnya dan dari kulitnya. Di sini tambah jelas, kulit sapi atau kambing itu kulitnya tertutup dengan bulu. Kalau kulit daripada kambing atau sapi itu dipotong, mereka akan kesakitan. Nah, sedangkan yang dimaksud bashar, kulit di sini ada kulit manusia. Masalah jenengan punya kaki ngapal, kapalan kaki ini. Nah, ketika masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, usahakan kapal-kapal di kaki itu jangan dikulupasi dulu sampai selesai, sampai nanti binatang kita disembelih. Nah, di kaki atau di tangan ada kapal, atau di ujung jari jemari kita kadangkala ada daging yang sudah mengeras di pojok-pojok kuku itu, sering kita gigit-gigit atau sering kita potong, dia nggak sakit. Nah, itu diusahakan ketika kita hendak berkurban, selang waktu 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10, jangan dipotong sampai binatang kurban kita disembelih. Nah, jadi saya kuatkan lagi, jikalau ada pendapat yang mengatakan hadis tentang larangan potong rambut dan kuku itu diarahkan ke binatang, itu pendapat yang aneh, yang menyelisihi pendapat dari para ulama. Dari kitab-kitab fikih atau dari tulisan-tulisan para ulama-ulama itu mengarahkan hadisnya tidak kepada binatangnya, tapi kepada sahibul kurban atau orang yang hendak berkurban. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada bab tentang syarat dari binatang yang dikurbankan. Mimma takun, dari apa binatang kurban atau dari apa kurban itu sah? Sebentar, ada yang kelewat. Kemarin kita sampai hikmatuha. Wal udhiyatu syara'aha Allahu ihya'an li dzikri Ibrahim. Udhiyah disyariatkan oleh Allah untuk menghidupkan ingatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tawsi'atan 'alan nasi yaumal idi, dan berbagi kelapangan kepada manusia di hari Id. Kama qala Rasulu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu uklin
wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari raya Id tanggal 10 bulan Dzulhijjah 11, 12, 13 adalah hari-hari kita untuk makan. Dilarang kita untuk berpuasa. Karena hari-hari untuk makan, maka dianjurkan kita untuk menyembelih binatang kurban kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu berkurban. Wa syurbin, dan hari untuk minum, tidak boleh berpuasa. Wa dzikrillah, dan hari untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya tanggal 10, 11, 12, 13 kita dianjurkan memperbanyak takbir. Nah, sekali Imam Syafi'i mengajarkan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah mulai semenjak sholat asar kita dianjurkan takbir sampai imam naik di atas mimbar sholat Id. Di hari tasyriknya 11, 12, 13 kita dianjurkan takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Namanya takbir muqayyad, takbir yang waktunya dibatas, yaitu setiap selesai sholat di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Nah, ini kalau di masjid-masjid NU diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu di hari-hari tasyrik itu, mereka imam akan memimpin mengajak takbiran. Jadi hikmahnya pertama mengingat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua berbagi kelapangan kepada manusia di hari raya. Mimma takunu, dengan apa binatang kurban itu? Wala takunu illa minal ibili wal baqari wal ghanami. Binatang kurban tidak sah kecuali dari ibil, onta, baqar, sapi, ghanam, kambing. Wala tujzi'u min ghairi hadhi salasah, dan tidak cukup atau tidak sah berkurban selain dari 3 binatang ini. Selain onta, selain sapi, selain kambing. Karena binatang ini termasuk minal an'am, yaitu binatang yang diternak. Hadisnya, dasarnya Rasulullah Allah berfirman, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Liyadhkuru, hendaknya mereka mengingat ismallahi, nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan pada mereka, min bahimatil an'am, dari sebagai wujud syukur kita atas binatang ternak yang Allah berikan, maka dianjurkan kita untuk berkurban. Wa yujzi'u minad do'ni, dan cukup sebagai berkurban dari ad-do'n. Ad-do'ni itu kalau di Indonesia kambing gibas atau biri-biri atau domba. Kambing gibas itu kambing yang memiliki bulu yang lebat. Ketika kambing gibas, wa yujzi'u minad do'ni ma lahu nisfu sanah. Kambing gibas cukup berkurban umur cuma nisfu sanah, yaitu 6 bulan. Tapi kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan kambing gibas itu minimal 1 tahun. Tapi di sini Sayyid Sabiq mengutip pendapat dari Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kambing gibas setengah tahun sudah cukup untuk berkurban. Karena kambing gibas itu setengah tahun sudah besar, dagingnya sudah banyak. Wa minal ma'zi, dan dari al-ma'zi, kambing kacang atau kambing Jawa, kambing yang telinganya panjang itu, yang makannya dari pepohonan, dedaunan pepohonan. Wa minal ma'zi ma lahu sanat, dan dari binatang kacang atau kambing Jawa, ma lahu sanah, yaitu binatang kambing yang umurnya 1 tahun. Nah, tim pengadaan kambing, perhatikan, kalau kambing Jawa minimal usia 1 tahun, kalau kambing gibas minimal usia 6 bulan. Wa minal baqari ma lahu sanatani, dan dari sapi, mohon maaf, sapi yang umurnya sanatan, 2 tahun, masuk tahun yang ketiga, berarti 2 tahun sempurna. Wa minal ibili ma lahu khamsi sinin, dan dari onta, yaitu umurnya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6,
yastawi fi dzalika dzakaru wal unsa, sama di dalam masalah ini baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi kurban dengan laki-laki dan perempuan itu, dengan jantan atau betina itu sama, Pak. Tapi entah kenapa sudah terpatri di masyarakat kita kurban itu harus pakai yang jantan. Jadi pernah ada cerita dari jamaah itu, dia kurban pas di kantor, dia beli kambing, ada jantan, ada betina, dia antarkan ke musola-musola untuk berkurban. Ternyata oleh salah satu musola itu dibalik, no. Gak gelem Pak, kambingnya soalnya wedok, gak sah jadi. Nah, ini perlu dipahamkan. Dan kambing betina itu harganya jauh lebih murah dan lebih besar. Kambing betina mungkin katakanlah harga 1,5 juta itu udah besar. Itu kalau jantan bisa sampai 2,5 juta. Ngaten. Laki-laki jantan betina sama. Kalau gibas umur 6 bulan. Kalau Jawa umur 1 tahun, kalau sapi umur 2 tahun, kalau unta umur 5 tahun. Rawa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah, Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Nabi bersabda, nikmatil udhiyah al jaz'u minad dha'ni. Sebaik-baik binatang kurban adalah al-jaz'u. Jaz'u itu binatang muda. Minad dha'ni dari kambing gibas. Atau biri-biri. Atau domba. Dikata Rasulullah, sebaik-baik kurban itu justru kurban dengan menggunakan kambing gibas yang masih muda. Tadi muda itu kalau Syafi'i 1 tahun, kalau Abu Hanifah 6 bulan. Kenapa? Karena kalau kambing gibas muda itu konon dagingnya lebih empuk, tidak terlalu apek dan enak, Pak. Tapi di Surabaya saya lihat pengalaman jarang orang kurban dengan kambing gibas. Rata-rata pakai kambing Jawa. Secara bau lebih lebus, tapi kalau gibas tidak terlalu. Nah, kata Rasulullah malah ni'matil udhiyatu al-jad'u minad dha'ni. Sebaik-baik binatang kurban adalah kambing gibas yang masih muda. Di sate enak itu. Wa qala Uqbah bin Amir, hadis kedua, ada salah seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabanil jada'a. Qala dhahi bihi, rawahul Bukhari Muslim. Uqbah ini pernah datang kepada Rasulullah, beliau curhat, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan binatang kurban kecuali kambing muda ini. Jadi dia ke pasar cari yang sudah besar mungkin enggak menemukan, atau di rumah adanya cuma kambing yang masih muda. Rasul mengatakan dhahi bihi, berkurbanlah dengannya. Sudah cukup dengan kambing yang muda. Yang ketiga, warawa Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadbahu illa musinnatan fa in ta'assaru alaikum fadbahu jad'atan minad dha'ni. Rasulullah pernah mengatakan, janganlah kalian menyembelih kecuali kambing yang sudah cukup umur, yang sudah tua, tanduknya sudah besar. Fa in ta'assaru alaikum, jikalau kalian kesulitan untuk mendapatkan kambing yang cukup umur tadi, yang poel tadi, fadbahu jad'atan minad dha'ni, maka sembelihlah kambing gibas yang masih muda. 6 bulan Abu Hanifah, 1 tahun Imam Syafi'i. Wal musinnatu al-kabirah, musinnah itu adalah binatang yang sudah tua. Bahasa kita sudah poel. Hiya minal ibili malaha khamsi sinin, sudah kita jelaskan tadi. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing Jawa atau kambing kacang itu 1 tahun, kalau kambing gibas tadi adalah 1 tahun Imam Syafi'i, 6 bulan Abu Hanifah. Alal khilafi al-madhkuri minal a'immah, atas perbedaan pendapat yang tersebutkan dari para imam.
Wa tusamma al-musinnatu bisaniyah. Musinnah itu kadangkala disebut juga dengan saniyah, yaitu binatang yang sudah putus 2 gigi gigi seri di depan. Saniyah. Jadi gigi seri di depan 2 itu sudah terputus. Ya, kemudian kita menyebutkan dengan istilah binatang yang sudah powel. Ya. Jadi saya ulangi, secara umur kalau sapi 2 tahun, kalau onta 5 tahun, kalau kambing Jawa 1 tahun, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kambing Jawa itu sudah harus 2 tahun, kambing gibas, Imam Syafi'i harus minimal 1 tahun, Abu Hanifah setengah tahun sudah boleh. Yang berikutnya al-udhiyatu bil khisa. Kurban dengan kambing yang dikebiri. Wala ba'sa bil udhiyati bil khisa, tidak masalah kurban dengan kambing yang dikebiri. Karena jenis kelamin tidak termasuk yang dipersyaratkan di dalam masalah kurban. Mau laki-laki, mau perempuan, mau gak ada kelaminnya pun boleh. Rawa Ahmad an Abi Rafi, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Rafi, qala duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini. Rasulullah berkurban dengan 2 kambing biri-biri, kabsyaini, amlahaini yang gemuk, maujuaini yang sudah tidak mengeluarkan susu, kisina yang dikebiri. Wali anna lahmahu atyabu wa alad, karena dagingnya itu lebih enak dan lebih bagus, kata Rasulullah SAW. Jadi nggak ada masalah ada kambing dikebiri, atau kalau perempuan misalnya sudah tidak mengeluarkan susu, itu boleh digunakan untuk berkurban. Nah, mala yajuzu ayyudhiya, binatang yang tidak cukup untuk berkurban. Wa min syurutil udhiyati as-salamatu minal uyub, termasuk syarat berkurban harus selamat dari cacat. Fala tajuzul udhiyatu bil mu'ibati, tidak boleh kurban dengan binatang yang cacat. Pertama, al-maridatu al-bayyin maraduha, binatang yang sakit yang jelas sakitnya. Kalau sakit dalam yang tidak tampak, itu di luar kemampuan manusia enggak masalah. Al-aura'u al-bayyinu auruha, binatang yang matanya PC bahasa kita. Binatang yang matanya kero yang jelas, yang buta yang jelas. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu din'uha, binatang yang pincang yang jelas kepincangannya. Yang keempat, al-ajfa'u allati lam tungko, binatang yang sangat kurus yang sampai tidak ada sumsum di dalam tulangnya. Karena kalau kurus walaupun cukup umur, apa yang mau dimakan? Yang jelas sakitnya, jelas buta atau keronya, matanya itu, jelas pincangnya, atau sangat kurus yang sampai la tungko, tidak ada sumsum di dalam tulangnya. Itu tidak cukup digunakan untuk berkurban. Yang kelima, al-adba'ul lati zahaba aksar uduniha aw qarniha. Al-adba' yaitu binatang yang sebagian besar telinga atau tanduknya itu terpotong atau hilang. Telinganya separuh hilang, sebagian besar hilang, atau tanduknya hilang, itu pun tidak cukup. Karena ada cacat yang jelas terlihat cacatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, arba'un la tujzi'u fil adhahi, 4 binatang yang tidak boleh, tidak cukup atau tidak sah digunakan berkurban. Al-awra al-bayyinu awruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, binatang yang sakit yang tampak jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayyinu dil'uha, binatang yang pincang yang jelas tampak kepincangannya. Wal ajfa'u allati la tungqa, binatang yang kurus yang tidak terdapat sumsum di dalam tulangnya. Nah, itu tidak cukup digunakan untuk berkurban. Nah, kemudian oleh ulama
Wa yulhaqu bihadhihi, disamakan dengan binatang-binatang tadi. Yang pertama al-ajma'i. Al-hatma'u. Hatma yaitu hiya allati dhahaba sanayaha min asliha. Yaitu binatang yang terputus 2 gigi serinya dari pangkalnya, entek belas. Wal asma'u, binatang yang mangkasara ghilafu qarniha, binatang yang terkelupas kulit tanduknya. Wal umya'u, binatang yang buta. Kalau tadi kan cuma sekedar kero, sekarang buta. Wat taula'u, binatang yang allati taduru fil mar'a wala tur'a, binatang yang diumbarno, diengon tapi tidak ada yang ngengon. Karena bisa jadi dia makan tanaman orang lain akhirnya haram, bisa jadi dia terlepas kemudian makan sampah akhirnya dagingnya tidak higienis, maka at-taula, nah itu pun binatang yang tidak boleh untuk digunakan berkurban karena dikhawatirkan ketidakhigienisan daripada dagingnya. Kalau binatang ternak jelas diramut, tapi binatang yang diumbar misalnya di tempat sampah, makan-makan dari sampah, itu tidak boleh digunakan untuk berkurban karena dagingnya bisa membahayakan. Wal jarba'ul lati kasara jarbuha, binatang yang kudisen, yang banyak kudisnya, jadi sakit tampak sekali, itu pun tidak boleh digunakan untuk berkurban. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perihal masalah binatang yang dikurbankan. Jadi saya ulang dari pertama, secara umur kambing kibas 6 bulan minimal, kambing Jawa 1 tahun minimal, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Kemudian harus sehat, tidak boleh ada cacat, tidak boleh yang sakit, jelas sakitnya, pincang kakinya, kero matanya, atau sangat kurus, itu pun tidak diperbolehkan digunakan untuk berkurban. Terus sekarang bagaimana dengan panitia? Panitia sudah beli kambing, sudah beli sapi, ternyata pas proses perawatan itu kambingnya break. Pas break itu ada yang patah sungunya, ada yang patah kaki yang misalnya. Apakah panitia wajib mengganti? Ketika saya baca tulisan yang di-share oleh para ustadz itu, jika maksud di sini adalah jikalau binatang itu cacatnya baru terjadi setelah binatang itu dibeli, atau cacatnya terjadi setelah binatang itu diniatkan untuk berkurban, maka tetap sah dan boleh. Yang tidak boleh adalah ketika pas kita membeli binatang, binatangnya itu cacat. Atau pas kita punya kambing, diniatkan untuk berkurban, kambingnya sudah cacat. Itu nggak boleh. Tapi kalau pas diniatkan kurban, misalnya saya punya kambing, saya bilang kambing ini nanti akan saya pakai untuk berkurban. Pas saya niatkan itu sehat walafiat, tidak ada cacat. Pas di tengah jalan sambil menunggu proses penyembelihan kok cacat terjadi, ulama mengatakan tidak ada masalah. Nah, termasuk panitia misalnya pas kambing saking banyaknya ditaruh di kandang, sudah diikat, lepas misalnya sampai break, ada yang kakinya patah atau apa, cacat yang baru yang terjadi setelah pembelian itu kata ulama tetap diperbolehkan. Tapi cacat yang terjadi sebelum penyembelian, sebelum pembelian atau sebelum peniatan untuk berkurban, itulah cacat yang dikehendaki dalam masalah kurban ini. Wallahu alam, itu yang pernah saya baca. Jikalau ada pendapat yang lain, itu sudah biasa. Namanya fikih itu pemahaman. Hadisnya sama, bisa jadi pemahaman yang berbeda. Sudah jam 6, saya kira cukup. Monggo Pak Agung kalau ada sesi tanya jawab. Bapak Agung. Oke. Maaf. Gini, Tat.
Mungkin saya ngawali pertanyaan. Ini pernah kejadian di kita, tapi belum sampai mati. Tapi kalau pertanyaan saya, jikalau katakan seekor sapi atau kambing dalam pemeliharaan sudah diserahkan oleh jamaah kepada panitia, kemudian dalam perawatan itu tidak hanya cacat, tetapi sampai mati, katakan begitu. Kalau kambing mungkin tidak terlalu besar. Kalau sapi sampai ternyata mati dan kita tidak tahu bagaimana kita hukumnya bagi para korban dan bagaimana kira-kira panitia harus bertindak untuk menanggulangi hal ini. Yeah. Terima kasih. Binatang kurban yang dititipkan oleh pengkurban kepada panitia itu adalah amanah, Pak. Amanah itu wajib dijaga sesuai dengan prosedurnya. Artinya kalau sapi ini sudah dijaga sesuai dengan prosedurnya, ya dikasih makan rumput, tidak dikasih minum racun misalnya, juga dikandangkan dengan baik, tiba-tiba terjadi kematian, qadarullah masalah mati, dan panitia sudah amanah. Ketika amanah itu dikerjakan dengan baik di dalam syariat, tidak ada kewajiban untuk doman atau mengganti. Misalnya saya titip sepeda motor ke Pak Agung, ya sudah diparkir, sudah dikunci, ternyata kemaringan, nggak wajib ganti. Tapi kalau sepeda motor yang saya titipkan itu diumbar di depan rumah, nggak dikunci ganda, akhirnya hilang, maka Pak Agung wajib ganti. Begitu juga kurban. Nah, kurban tadi itu ketika dititipkan ke panitia sudah amanah, dijaga sesuai dengan prosedur. Ya dikandang, diikat, ya kemudian dikasih makan makanan yang baik, tidak diterlantarkan, kok mati. Pertama, panitia tidak wajib doman atau mengganti. Yang kedua, jikalau sang pengkurban itu punya uang untuk beli sapi lagi, maka beli lagi. Kalau tidak punya uang untuk beli lagi, maka insya Allah pahala kurban sudah sampai kepada pengkurban. Nah, kemarin kan sudah disampaikan bahwasanya pahala orang yang berkurban itu sudah sampai kepada Allah sebelum darah itu netes ke tanah. Artinya ketika orang sudah niat berkurban itu pahala sudah dia dapatkan. Jadi kalau kejadian seperti itu dan panitia sudah amanah, tidak sembrono, nah insya Allah panitia tidak wajib mengganti. Dan kalau pengkurban ada uang bisa beli lagi. Kalau tidak ada uang, insya Allah pahala kurban sudah mereka dapatkan. Saya kira demikian, Pak Agung. Terima kasih, Pak. Monggo yang lainnya. Saya sapa itu ada Pak Imam dari Bendul Mirisi. Assalamualaikum Pak Imam. Ada Bu Mimi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah. Itu kompak suami istri itu Pak Imam. Iya. Itu ada Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Jamaah saya dari Masjid Al-Maghfirah Rungkut. Pak Priyo, Assalamualaikum. Monggo kalian ada yang ditanyakan lagi seputar kurban atau masalah yang lain. Kalau saya mampu saya jawab, kalau tidak biasa saya PR, nanti saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nah, satu tambahan untuk memperkuat jawaban yang pertama tadi. Bentar. Tadi saya sampaikan bahwasanya ya memperkuat yang dimakruhkan untuk potong kuku adalah orang yang berkurban. Di dalam kitab Subulus Salam itu ada keterangan seperti ini. Riwayat dari Rasulullah SAW yang kalau di Ibanatul Ahkam beliau musonid mengatakan ruwatuhu sikoh. Para orangnya itu adalah sikoh, orang yang percaya. Ada hadis seperti ini. Wa akhrajal Baihaqi, Imam Baihaqi mengeluarkan sebuah hadis min hadisi Amr bin As, dari hadisnya Amr bin As,
annahu sallallahu alaihi wasallam maqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lirajulin kepada seseorang sa'alahu anid dhahiyah, yang bertanya kepada dia tentang binatang kurban. Wa annahu qad la yajiduha, dan dia tidak bisa mendapatkan. Ima dia ada uang beli kambing nggak ada yang dibeli, atau memang dia nggak punya uang untuk berkurban. Faqala, Rasulullah mengatakan, qalamu adzafirika wa qassu syaribika wa ahlaqu anatika fadzalika tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla. Jadi ingatkan, ada orang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, saya ingin berkurban tapi tidak mendapatkan binatang kurban. Entah dia nggak punya uang atau punya uang tapi binatang ya ada. Faqala, Rasul mengatakan, yang saya qallim adzafirika, potonglah kuku-kukumu. Wa qasshi syaribika, dan potonglah brengosmu. Wa ahlik anatuka, dan cukurlah bulu kemaluanmu. Fadzalika tamamu udhiyatika, maka itu adalah kesempurnaan kurbanmu indallahi azza wa jalla, di sisi Allah. Artinya di sini orang yang tidak mampu berkurban di tanggal 10 itu pun dianjurkan untuk potong kuku. Itu sebagai kurbannya dia. Wa hadhihi fihi syar'iyyatu hadhil af'ali fi yaumit tadhiyati. Ini adalah syariah yang dilakukan di hari penyembelihan. Wa illam yatruk min awal syahril hijjah. Walaupun orang tersebut tidak meninggalkan potong kuku semenjak awal bulan Dzulhijjah. Jadi orang yang tidak mampu kurban, nggak ada uang atau ada uang tapi nggak ada binatang yang bisa dibeli, maka kata Rasulullah tetap dianjurkan potong kuku, potong brengos kalau di sini, mencukur bulu kemaluan. Fadzalika tamamu udhiyati, itu adalah kesempurnaan kurbanmu indallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla. Artinya kalau ada orang masuk tanggal 10 Dzulhijjah misalnya, dia sudah niat, ya Allah, di selang 10 hari nanti kalau saya ada rezeki saya akan berkurban. Dengan niatnya itu pun dia dianjurkan untuk tidak potong rambut dan kuku. Nanti ternyata kalau sampai tanggal 10 tetap nggak ada binatang yang bisa dia beli karena nggak ada uang, dia pun melaksanakan potong kuku dan rambut di tanggal 10. Kata Rasulullah, fadzalika tamamu udhiyati, itulah kesempurnaan kurbanmu indallahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla. Artinya orang tersebut di sisi Allah dengan niat ingin berkurban tapi tidak bisa mendapatkan binatang kurban, sudah dicatat orang yang berkurban secara sempurna. Tapi jenengan yang punya uang kok niat tok tidak mau membeli binatang kurban, jangan berharap pahala. Pahala niat itu hanya bagi orang yang niat untuk membeli tapi ternyata tidak ada binatang yang dibeli atau tidak ada uang yang digunakan untuk membeli. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Yang mau bertanya dibuka mic-nya ya. Kalau tidak boleh dipotong itu hukumnya pada saat kita mulai niat kan, Dok ya? Yeah. Udah memasuki bulan Dzulhijjah, kalau kita baru niatnya pada saat itu, maka pada saat itulah kita tidak boleh memotong, gitu ya. Oke, siap. Memang hadisnya kan wa aroda, dan dia mengendaki untuk berkurban. Berarti semenjak dia niat. Kalau niatnya diawali sebelum masuk bulan Dzulhijjah, berarti start tidak potong mulai awal bulan Dzulhijjah. Kalau niatnya semenjak tanggal 5 bulan Dzulhijjah, berarti semenjak tanggal 5 dia tidak potong rambut, potong kuku. Misalnya pas tanggal pertama itu punya uang tapi tidak ingin kurban, karena masih punya pemahaman kurban itu
seumur hidup sekali. Kan masih banyak orang yang berpemahaman seperti itu. Di kampung-kampung itu ya punya mobil, punya motor, punya sapi, tapi ditanya kok nggak berkurban, aku wis tahu kurban. Nah, pemahamannya kurang. Dipahaminya kurban itu tak seumur hidup sekali. Padahal kurban itu setiap tahun kalau kita ada rezeki minimal satu keluarga itu menyembelih seekor kurban. Seekor kambing atau patungan sapi minimal satu keluarga satu. Yang kurban satu tapi nanti diniatkan untuk sekeluarga. Yang beli yang terdaftar namanya Pak Imam, tapi Pak Imam meniatkan pahalanya untuk satu keluarga itu boleh. Monggo. Boleh. Bu Mimi nggak dengar Bu Mimi, kalau mau tanya dibuka mic-nya ya. Nggak kedengar Bu Mimi, nggak dengar. Mic-nya dibuka, ditutul. Nah, ditutul dulu. Enggak, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, misalnya tadi kan mulai niat mau kurban, nggak boleh potong rambut atau potong kuku ya Ustaz ya. Berarti kalau niatnya sudah sebelum misalnya mulai sudah hari ini sudah mulai atau dari kemarin itu sudah niat, berarti sudah mulai nggak boleh motong kuku Ustaz. Masih boleh, ada dua berarti, ada dua. Pertama semenjak dia niat, yang kedua masuk 1 bulan Dzulhijjah. Jadi yang saya jelaskan kalau niatnya sebelum bulan Dzulhijjah maka tidak boleh potongnya, ditunggu sampai masuk bulan Dzulhijjah. Walaupun belum beli kambingnya. Walaupun belum beli kambingnya, tapi sudah ada niat. Iya. Ada niat itu sudah mulai tidak usah potong rambut, potong kuku dulu. Oh itu. Tapi yang nggak boleh, maksudnya yang Pak Imam aja ya. Maksudnya kalau saya masih boleh ya Ustaz. Boleh. Jadi yang namanya terdaftar untuk kurban. Misalnya Pak Imam yang kurban ya Pak Imam yang dianjurkan untuk tidak potong rambut, potong kuku. Apa hikmahnya kemarin? Pertama, biar semakin banyak anggota tubuh yang terbebas dari neraka nanti. Yang kedua, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang haji, di mana mereka nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, maka kita pun ikut merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Oh iya Ustaz. Tapi misalnya nggak sengaja, kadang-kadang kuku itu pecah, kepotong itu kan nggak apa-apa ya? Oke, di sini cuma hukumnya makruh. Kalau dia potong kuku pun tidak sampai menjadikan kurbannya tidak sah. Makruh artinya kalau ditinggalkan lebih baik daripada dilakukan. Bagaimana kalau karena darurat kuku pecah atau ngelupas, ya harus dipotong karena ada darurat dan tidak makruh. Karena Islam itu syariat itu la doror wala diror. Tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain, tidak boleh menimbulkan bahaya untuk diri sendiri. Oh iya. Kalau mengelupas, masalah pesandung enten kok buka, ya dilepas dan tidak makruh karena memang ada darurat yang menuntut untuk dilakukan itu. Oh iya. Nggih Ustaz, matur suwun. Alhamdulillah. Suwun barakallahu fi Bu Mimi. Amin ya. Yang lain? Ustaz, kula. Ustadz, yang dinamakan korban untuk satu keluarga itu termasuk keluarga besar gitu Ustadz, apa sebatas bapak, ibu, anak gitu? Insya Allah demikian. Bahkan Rasulullah kan kalau meniatkan tidak cuma keluarga, kan seumatnya itu. Oh, satu untuk umat gitu kalau Rasulullah. Allahumma hada'an Muhammadin wa ali Muhammadin. Ada pula Allahumma hada'anni wa an ummati lam yudokhi. Jadi masalah meniatkan, mengeser, berbagi pahala itu ke siapapun boleh. Tapi pengadaan binatang kurban itu hanya 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Tapi masalah jenengan pengen berbagi pahala, itu kepada siapapun boleh. Ini Ini kurban saya.
Itu boleh. Nggih, nuwun. Nggih. Mau ada yang lain? Cukup Pak Agung? Cukup Tat, udah pas 6.15. Pas 6.15. Bon, semoga majelis ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas ini jadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan, semoga Allah memaafkan kita semua. Jika ada kebenaran, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan. Kita akhiri doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.